Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada hari ini ya, sebagai reminder bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silahkan dibagikan ke grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedsos. Ya, silakan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe, comment, like, and share kepada teman-teman yang lain ya. Alright, jadi pada pagi hari ini izinkanlah saya tergerak ya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Saat Tuhan Mendiamkan Kita. Oh, ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Gimana komennya ya? Bagaimana jika suami atau suami istri ya saling mendiamkan satu sama lain? Bagaimana jika orang tua tidak berbicara kepada anak-anaknya? Bagaimana jika seorang sahabat memutuskan untuk saling diam dan tidak bertegur sapa? Tentu suasana jadi tidak menyenangkan. Kaku, canggung, serba gak enak lah, serba salah ya. Situasi seperti ini jelas tidak nyaman. Ya enggak? Jika yang mendiamkan manusia sepertinya masih bisa kita terima loh. Ya. Toh kita masih bisa berbicara dengan orang lain. Ya enggak? Ayo kita jujur-jujuran ya. Namun bagaimana jika yang mendiamkan adalah Tuhan? Ini baru masalah besar. Ya besar. Dan ini suka atau tidak suka mungkin pernah kita alami. Yang mendiamkan itu Tuhan loh. Ya. Ini baru masalah besar yang seperti ini pernah terjadi di era ya kepemimpinan Imam Eli, yang mana firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering ya. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Itu firman Tuhan loh. 1 Samuel 3 ayat 1. Ya. Tuhan berdiam diri bukan karena ingin menjauh dari umatnya, tapi karena bangsa Israel mengambil jalan hidupnya sendiri, semau-maunya, dan menjadi sedemikian berdosa di hadapan Tuhan. Ya, bisa dikatakan itu adalah salah satu masa kegelapan dalam sejarah Israel. Puncaknya tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Tuhan malah dirampas oleh bangsa apa? Filistin. Ya enggak? Sampai-sampai istri Imam Pinehas memberi nama anaknya ya, Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ya. Ringkasnya seperti itu ya. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan pun jarang berbicara dan menyalahkan dirinya ya, dan menyatakan dirinya kepada umatnya. Dan sebagai akibatnya apa? Kemuliaan Tuhan juga pergi meninggalkan umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hendaknya renungan ini menjadi pengingat kita ya, agar jangan sampai
masa kegelisahan itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Janganlah kita hidup dalam dosa seperti yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli. Khususnya yang dilakukan Hofni dan Pinehas. Saat kita hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi renggang. Ya. Bahkan menjauh. Ya. Saat yang paling bahaya bukan saat Tuhan menghukum kita, melainkan saat Tuhan mendiamkan kita. Ya. Jika jauh dari Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan meninggalkan kita. Ini yang bahaya. Halo, dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan ya. Mari bangun kedekatan dengan Tuhan. Mari bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan terus bicara dan menuntun setiap langkah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan kami semua. Engkau bisa, Engkau pasti bisa, karena Anda semua luar biasa. Indonesia diproteksi Tuhan, karena Indonesia